PLT Ketua Umum DPP PSI, Giring Ganesa menuding Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai pembohong karena kerap mencitrakan sosok yang pura-pura peduli di tengah penderitaan rakyat saat pandemi. Ia berharap Indonesia tak jatuh ke tangan Anies saat Pilpres 2024 mendatang karena memiliki rekam jejak demikian. Pura-pura peduli adalah kebohongan Gubernur Anies di tengah pandemi dan penderitaan rakyat. Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat, sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan Presiden 2024. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan, kata Giring dalam keterangan resminya, Senin, tanggal 20 September tahun 2021. Giring menilai Anies selalu menampakkan diri peduli dengan penderitaan rakyat di masa pandemi di depan media. Namun, Giring mengajak publik menguji kepedulian Anies itu saat membelanjakan uang rakyat di masa pandemi. Ia menilai Anies telah mengabaikan tekanan rakyat yang meminta membatalkan rencana balap mobil Formula E dan menggunakan 1 triliun rupiah. Nasdem menilai yang disampaikan Giring merupakan narasi bermusuhan. Itu saya kaget juga ya. Kok kemudian di tengah situasi begini, kita membangun narasi yang bermusuhan ya. Kemudian tentunya ini cara tidak baik untuk situasi hari ini. Saling menuding dan memojokkan, kata Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali saat dihubungi. Selasa, tanggal 21 September tahun 2021. Ahmad Ali mengaku tidak paham terkait perspektif yang tengah dibangun oleh PSI terhadap Anies Baswedan. Dia menyebut seharusnya PSI menyampaikan keluhan tersebut lewat mekanisme yang ada. Saya tidak mengerti pada perspektif apa yang sedang dibangun oleh teman-teman PSI, tapi kan mestinya untuk menilai kinerja kepala daerah itu lewat pengawasan yang dilakukan oleh DPRD. PSI itu punya fraksi di DPRD DKI yang kemudian setiap tahun mereka melakukan evaluasi terhadap kinerja daripada pemerintahan yang ada, ucapnya. Tapi pertanyaannya, apakah hari ini tepat untuk kita saling menuding? Kalau kemudian ada hal yang tidak pas, baiknya disampaikan lewat mekanisme kontrol yang ada di DPRD. Anies ini kan bukan pribadi tapi gubernur, tentu di setiap kebijakannya dalam kebijakan Pemda DKI di dalamnya ada parpol. Karena posisinya Pemda itu adalah terdiri dari gubernur dan DPRD sendiri kan, lanjutnya. Tak hanya itu, politisi Nasdem ini juga mengkritisi pernyataan Giring yang mengaku tidak rela Indonesia jatuh ke tangan Anies. Dia menyayangkan sikap PSI yang merebut penilaian masyarakat terhadap Anies. Persoalan jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies ya, jadi tugas PSI lah kemudian mengkampanyekan itu, mencari orang yang lebih pas menurut mereka. Nah kemudian masyarakat yang memuji, jangan kemudian kita daulati keinginan masyarakat, ujarnya. Dia juga menyebut persoalan pencapresan juga masih relatif lama. Anies sendiri juga, kata dia, belum jelas apakah hendak mencalonkan diri sebagai presiden. Bagi Nasdem melihat ini bukan waktu yang tepat untuk kemudian membicarakan persoalan pencapresan. Nasdem sendiri melihat itu belum hal yang urgen karena masih ada PR besar yang harus dikerjakan bersama. Belum tentu juga Anies akan jadi Capres 2024, tuturnya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK tidak ada kerugian negara untuk penyelenggaraan Formula E. Selain itu, menurutnya tidak ada rekomendasi dari BPK untuk menunda gelaran balap mobil listrik tersebut. Seperti yang sudah kami sampaikan, menurut BPK tidak ada temuan kerugian negara maupun potensi kerugian negara. Tidak ada rekomendasi untuk ditunda dan sebagainya, kata Riza kepada wartawan, Kamis, tanggal 16 September tahun 2021. Jadi dasar itu Pemprov DKI akan melaksanakan Formula E di 2022, katanya.